Shalom sahabat kuntum yang terkasih, kita jumpa lagi pada hari ini, hari Kamis tanggal 12 Maret 2026 yang merupakan hari biasa dalam pekan Prapaskah yang ketiga dengan warna liturgi adalah ungu. Kuntum pada pagi hari ini mengambil tema Yesus Kristus dan Beelzebul. Struktur bacaan kita pada pagi hari ini terdiri dari bacaan pertama yang diambil dari kitab Yeremia 7 ayat 23 sampai dengan 28. Mazmur tanggapan diambil dari kitab Mazmur 95 ayat 1 sampai dengan 2 dan ayat 6 sampai dengan 9. Bait pengantar Injil diambil dari kitab Yoel 2 ayat 12 sampai dengan 13, dan bacaan Injil pada pagi hari ini diambil dari Injil Lukas 11 ayat 14 sampai dengan 23. Bacaan Injil pada hari ini dapat kita baca pula dalam Injil Matius 12 ayat 22 sampai dengan 30 dan Injil Markus 3 ayat 22 sampai dengan 27. Struktur bacaan pada hari ini sama dengan struktur bacaan pada hari Kamis tanggal 27 Maret 2025, tanggal 7 Maret 2024, tanggal 16 Maret 2023, tanggal 24 Maret 2022, tanggal 11 Maret 2021, dan tanggal 28 Maret 2019. Baik sahabat kuntum yang terkasih, saya akan bacakan bacaan Injil kita pada pagi hari ini yang diambil dari Injil Lukas 11 ayat 14 sampai dengan 23. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Yesus dan Beelzebul. Pada suatu kali Yesus mengusir dari seorang suatu setan yang membisukan. Ketika setan itu keluar, orang bisu itu dapat berkata-kata. Maka heranlah orang banyak. Tetapi ada di antara mereka yang berkata, ia mengusir setan dengan kuasa Beelzebul, penghulu setan. Ada pula yang meminta suatu tanda dari sorga kepadanya untuk mencobai dia. Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka, lalu berkata, setiap kerajaan yang terpecah-pecah pasti binasa, dan setiap rumah tangga yang terpecah-pecah pasti runtuh. Jikalau iblis itu juga terbagi-bagi dan melawan dirinya sendiri, bagaimanakah kerajaannya dapat bertahan? Sebab kamu berkata bahwa aku mengusir setan dengan kuasa Beelzebul. Jadi, jika aku mengusir setan dengan kuasa Beelzebul, dengan kuasa apakah pengikut-pengikutmu mengusirnya? Sebab itu, merekalah yang akan menjadi hakimmu. Tetapi jika aku mengusir setan dengan kuasa Allah, maka sesungguhnya kerajaan Allah sudah datang kepadamu. Apabila seorang yang kuat dan yang lengkap bersenjata menjaga rumahnya sendiri, maka amanlah segala miliknya. Tetapi jika seorang yang lebih kuat daripadanya menyerang dan mengalahkannya, maka orang itu akan merampas perlengkapan senjata yang diandalkannya dan akan membagi-bagikan rampasannya. Siapa tidak bersama aku, ia melawan aku, dan siapa tidak mengumpulkan bersama aku, ia mencerai-beraikan. Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Sahabat kuntum yang terkasih, sebelum kita lanjutkan renungan kita pada pagi hari ini, jangan lupa untuk menekan tombol like dan subscribe yang ada di bawah video kuntum ini agar kuntum dapat terus berkembang, bermanfaat dan mencerahkan sesama kapanpun dan dimanapun. Bila Anda ingin membagikan renungan harian kuntum ke jaringan Anda, silakan tekan tombol share yang ada di bawah video kuntum ini. Baik sahabat kuntum yang terkasih, mari kita lanjutkan renungan kita pada pagi hari ini. Dalam bacaan Injil pada hari ini yang diambil dari Injil Lukas 11 ayat 14 sampai dengan 23, kita dapat melihat bagaimana iblis tidak pernah menyerah dalam menggoda dan mempengaruhi kita semua dalam hidup dan kehidupan kita sebagai manusia. Iblis bahkan dengan sabar menantikan saat yang tepat untuk menjebak kita agar jatuh ke dalam dosa. Kita bisa baca dalam Injil Lukas 4 ayat 11. Yesus Kristus yang dalam bacaan Injil pada hari ini digambarkan berbuat baik pun bisa disalah mengertikan oleh banyak orang pada saat itu akibat pengaruh iblis. Kita bisa baca dalam Injil Lukas 11 ayat 14 sampai dengan 16. Apalagi jika kita yang berbuat baik.
Tetapi Yesus Kristus secara jenius memberikan perumpamaan dalam Injil Lukas 11 ayat 21 sampai dengan 22. Yesus Kristus berkisah tentang orang kuat yang bersenjata lengkap yang sedang menjaga rumahnya, di mana orang kuat itu adalah Beelzebul atau Baal atau Baal, penghulu setan sang raja iblis. Sementara seseorang yang lebih kuat daripadanya dan menyerang serta mengalahkannya adalah Yesus Kristus sendiri. Yesus Kristus, Sang Putra Allah Bapa, merebut kembali barang rampasan si Beelzebul yang berupa hati, jiwa, hidup, dan kehidupan kita semua. Perumpamaan Yesus Kristus itu menjadi jenius dan digambarkan secara jelas dalam kitab Yesaya 49 ayat 24 sampai dengan 25. Selain itu, Yesus Kristus dengan tegas mengatakan bahwa jika kita tidak bersama dengannya, maka berarti kita melawannya. Kita bisa baca dalam Injil Lukas 11 ayat 23. Di sana dikatakan bahwa Yesus Kristus mengajak para muridnya dan kita semua untuk mengikuti jalannya. Jalan itu adalah jalan penderitaan, tetapi sekaligus jalan menuju penyembuhan. Jalan itu adalah jalan penghampaan, tetapi juga merupakan jalan menuju kebangkitan. Jalan itu adalah jalan air mata, tetapi air mata yang mendatangkan kebahagiaan. Dan jalan itu adalah jalan tersembunyi, tapi juga jalan menuju cahaya yang akan menerangi semua orang. Jalan tersebut awalnya begitu menakutkan sebagaimana digambarkan dalam Injil Matius 18 ayat 4, Injil Markus 8 ayat 34 sampai dengan 35, dan Injil Lukas 14 ayat 11. Karena semuanya bertentangan dengan segala kecenderungan duniawi diri kita. Tetapi itulah jalan yang akan membawa kita untuk mengenal cinta kasih Allah Tritunggal Maha Kudus yang penuh. Mengikuti Allah Tritunggal Maha Kudus berarti mengambil bagian dalam pewahyuan dirinya yang tengah berlangsung. Iman kita menuntut kepastian. Sahabat Kuntum yang terkasih, oleh karena itu maka apakah kita mau bersama Allah Tritunggal Maha Kudus atau mau ikut bersama iblis, apapun situasi dan kondisinya? Apakah kita semua masing-masing sudah melibatkan Allah Tritunggal Maha Kudus dalam setiap kegiatan dan rencana kita selama ini, hari ini dan hari yang akan datang? Oleh karena itu marilah kita mohon rahmat Allah Tritunggal Maha Kudus agar kuat untuk tetap setia dan taat dengan pilihan kita, yaitu hidup bersamanya. Sahabat Kuntum yang terkasih, bila ingin lebih jelas lagi silakan melihat kepada deskripsi yang ada di bawah video Kuntum ini. Dan jangan lupa untuk menekan tombol like dan subscribe yang ada di bawah video Kuntum ini agar Kuntum dapat terus berkembang, bermanfaat dan mencerahkan sesama kapanpun dan dimanapun. Terima kasih, selamat pagi dan shalom.